Uh, Baik, kita akan melanjutkan diskusi kita di sekitar persoalan filsafat. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang urgensi dan pentingnya mengkaji filsafat dalam kehidupan, termasuk juga peranan filsafat dalam memahami bahasa agama. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji bagian filsafat seperti yang dirumuskan oleh sebagian ahli. Walaupun pembagian filsafat itu memiliki kajian yang sangat luas, namun untuk kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat klarifikasi atau pembagian filsafat dari 3 tema. Yang pertama ada yang disebut sebagai epistemologi dan metafisika, dan yang terakhir adalah teori nilai. Nah, untuk yang pertama tentang epistemologi. Epistemologi ini adalah sebuah bagian yang paling fundamental dalam lapangan filsafat, karena kajian epistemologi ini adalah berbicara tentang hakikat daripada pengetahuan. Jadi barangkali epistemologi ini adalah sesuatu yang paling mendasar dalam kerangka kajian filsafat, karena dia akan berbicara tentang pengetahuan secara mendalam, tentang asal-usul pengetahuan, tujuan pengetahuan, manfaat pengetahuan, dan apakah pengetahuan itu bisa dicapai kebenaran yang terdapat di dalamnya. Bagaimana bisa mencapai pada sebuah kebenaran dalam pengetahuan itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mengkaji atau membicarakan tentang epistemologi, kita akan mencoba melihat epistemologi dari sisi sudut linguistik atau dari sudut kebahasaan. Epistemologi itu terdiri dari 2 kata, yaitu epistem dan logos. Jadi epistem ini adalah sebuah terminologi juga yang biasa dirujuk oleh pemikir kontemporer Islam atau pemikir post-strukturalis seperti Muhammad Archon sering merujuk pada pemikiran Michel Foucault tentang epistem, diskursus maupun arkeologi. Jadi pengertian epistem adalah suatu sistem berpikir bagaimana menangkap kenyataan itu. Jadi epistem adalah cara atau metode yang digunakan oleh manusia dalam menggunakan nalarnya, bagaimana cara menangkap kenyataan, realitas maupun fenomena yang ada di sekitarnya. Jadi kalau epistem adalah sistem berpikir manusia dalam menangkap kenyataan, sedangkan wacana atau diskursus itu adalah bagaimana cara membicarakan tentang kenyataan itu. Nah, dalam epistem ini atau epistemologi ini, jadi epistemologi ini adalah, kalau digabungkan antara 2 kata ini, berarti kita sudah bisa maknai bahwa epistemologi ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh manusia, bagaimana cara mereka berpikir agar bisa menangkap kenyataan itu. Jadi epistemologi adalah ilmu, ya, ilmu yang digunakan oleh manusia, cara ilmu yang digunakan metode agar dia mampu menangkap kenyataan. Ya. Nah, epistemologi itu juga sering diistilahkan dengan theory of knowledge. Ya, theory of knowledge atau teori tentang pengetahuan atau science of knowledge. Nah, ini pengetahuan itu juga memiliki pembagian. Ya, ada yang disebut sebagai common sense,
ada yang disebut science of knowledge. Jadi science ya itu beda dengan science of knowledge. Common science beda dengan science of knowledge. Kalau common sense itu adalah suatu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman secara natural. Jadi pengetahuan seperti ini adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia secara umum, itu tanpa memiliki basis metodologis yang ilmiah. Artinya ini hanya pengetahuan seperti ini hanya diperoleh berdasarkan pengalaman. Ya, seperti saya berikan contoh bahwa ketika seorang pelaut pergi di laut mencari ikan, nah mereka ini sudah bisa memahami tanda-tanda alam, fenomena alam bahwa akan terjadi gelombang ombak besar pada bulan sekian, bahwa di situ ada terjadi, atau secara umum manusia memahami bahwa gejala-gejala alam itu akan terjadi curah hujan pada tahun sekian. Tapi itu pengetahuan seperti itu sudah didasari dengan berdasarkan pengalaman manusia secara umum. Orang sudah semua tahu bahwa matahari pada pagi hari akan memunculkan cahayanya di ufuk timur sampai dia terbenam di ufuk barat. Ini adalah sebuah pengetahuan berdasarkan pengalaman. Hanya dikategorikan dalam ilmu seperti ini adalah ilmu common sense. Lain dengan pengetahuan yang masuk dalam kategori science of knowledge. Science of knowledge ini adalah landasan pengetahuan yang memiliki metode, cara-cara, pendekatan secara ilmiah objektif dengan cara menggunakan berpikir secara rasio. Artinya pengetahuan sains kognitif adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode, pendekatan, cara berpikir yang jelas berdasarkan metode-metode ilmiah. Nah, itu bedanya antara common sense dengan science of knowledge. Nah, itu jadi epistemologi ini adalah suatu cabang pengetahuan yang paling urgen, paling mendasar kita pahami untuk mengetahui tentang hakikat substansi daripada pengetahuan itu, atau disebut juga sebagai theory of knowledge, teori tentang pengetahuan. Nah, berkaitan dengan epistemologi ini ada baiknya kita akan mengutip atau menceritakan satu proses dialog yang terjadi antara orang awam dengan para ahli hikmah atau para filosof, kaitannya dengan karakter manusia, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, bagaimana karakter manusia itu, tingkatan-tingkatan karakter manusia, kaitannya dengan hakikat pengetahuan itu. Apa pertanyaan orang awam kepada filosof itu? Apa hakikat pengetahuan itu kaitannya dengan karakter manusia? Lalu filosof itu menarik napas kemudian menjawab bahwa ada orang yang tahu di tahunya, ada manusia yang memiliki pengetahuan dan sadar tentang pengetahuannya. Artinya ada orang manusia bahwa ketika dia memahami suatu pengetahuan, dia juga mengerti bahwa dia tahu, dia sadar bahwa dia mengerti satu persoalan. Atau dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ya, ada orang yang paham, mengetahui, dan dia mengetahui bahwa dia tahu tentang satu hal. Nah, derajat atau level manusia seperti ini adalah level manusia yang mumpuni, yang memiliki derajat pengetahuan yang mumpuni juga. Kemudian dia bisa memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan universal. Kemudian ada juga manusia, ada orang yang tidak tahu di tahunya. Artinya ada manusia yang tidak sadar
akan dirinya bahwa sebenarnya dia memiliki potensi untuk tahu, dia memiliki pengetahuan, tapi dia tidak pernah mengerti, dia tidak pernah sadar dirinya bahwa dia itu memiliki potensi untuk berpengetahuan, berilmu. Nah, manusia seperti ini adalah perlu dibangunkan, perlu diingatkan untuk agar bisa memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan. Atau dalam bahasa Imam Ghazali itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ya, ada orang yang memiliki pengetahuan, tapi dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang berpengetahuan. Kemudian ada juga tingkatan manusia, ada orang yang tidak tahu, dia tidak tahunya. Ya, ada orang yang tidak tahu, dia tidak tahu. Bagaimana orang yang seperti ini adalah? Orang yang seperti ini adalah sulit menerima kebenaran. Artinya ada orang yang tidak mengerti dirinya, tidak menyadari dirinya bahwa sebenarnya dia adalah orang bodoh. Dia orang yang tidak mengetahui apa-apa. Tapi celakanya lagi, sama sekali dia tidak pernah menyadari dirinya, sama sekali dia tidak pernah sadar akan dirinya bahwa sebenarnya dia adalah orang bodoh, dia orang yang tidak berpengetahuan. Tetapi selalu merasa pintar, merasa dia tahu tentang segala sesuatu. Nah, ini paling celaka lagi karena orang seperti ini sulit untuk menerima pendapat, sulit untuk menerima kebenaran karena dia sudah merasa dirinya itu orang pintar. Ya, dalam bahasa Imam Ghazali itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri adalah seorang yang tidak berpengetahuan dan tidak memahami dan tidak menyadari dirinya bahwa sebenarnya dia orang yang tidak berpengetahuan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang level manusia yang paling terendah dalam sudut pandang epistemologi. Karena dia tidak akan pernah menyadari dirinya, dia tidak akan mau bertanya kepada orang yang berpengetahuan karena dia sudah merasa dirinya itu adalah orang yang berpengetahuan, padahal sebenarnya pada hakikatnya dia adalah orang bodoh. Kemudian yang keempat level manusia tentang adalah orang yang tahu di tidak tahunya. Tahu di tidak tahunya. Artinya orang yang seperti ini adalah menyadari tentang dirinya bahwa dia adalah orang bodoh, atau dalam bahasa Ibnu Ghazali itu adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang sadar, ada seorang yang memahami dirinya, sadar akan dirinya bahwa dia adalah orang tidak berpengetahuan, dia adalah orang bodoh, tetapi dia sangat memahami dirinya bahwa dia adalah orang bodoh, dia sadar akan kediriannya. Nah, level manusia seperti ini lebih baik daripada level yang ketiga tadi, itu orang yang merasa dirinya berpengetahuan padahal bukan orang yang berpengetahuan. Sedangkan orang yang menyadari dirinya bahwa dia tidak berpengetahuan itu lebih baik karena akan terbuka bagi dirinya itu untuk bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Dia lebih mudah menerima kebenaran, dia lebih mudah menerima pendapat, jadi lebih mudah menerima pengetahuan karena merasa dirinya itu bahwa dia itu belum apa-apa, sehingga dia harus masih mengisi pikiran-pikirannya itu tentang pengetahuan. Ya, makanya dalam bahasa agamanya itu pas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Dalam bahasa Al-Qur'an itu ya, bertanyalah kepada orang yang ahli, kepada orang yang berpengetahuan sekiranya kamu tidak mengetahui. Lalu bagaimana caranya orang memiliki motivasi bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan, sementara kita juga merasa diri kita ini adalah pintar, merasa diri kita ini adalah orang yang berpengetahuan, sehingga kita tidak merasa gengsi ya, merasa gengsi bertanya kepada orang yang pintar karena kita sudah merasa diri kita ini sebagai orang pintar padahal kita ini adalah orang bodoh. Nah, level manusia yang keempat inilah yang derajat manusia yang paling terendah dalam sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam epistemologi ini ya ada cara-cara yang ditempuh oleh manusia atau metode yang ditempuh oleh manusia untuk bisa mencapai pada sebuah kebenaran, walaupun memang pada dasarnya kebenaran itu adalah subjektif. Pada dasarnya epistemologi dari sudut pandang epistemologi keilmuan adalah gabungan antara cara berpikir rasio
dengan cara berpikir empiris. Jadi kedua metode ini digabungkan agar mampu mengkaji, mampu mempelajari tentang gejala alam, bagaimana bisa menemukan sebuah kebenaran. Sebab dalam epistemologi keilmuan itu ada dua kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang bisa menjadi basis dalam mengejar sebuah kebenaran, itu yaitu kemampuan berpikir, ya, kemampuan bernalar, dan kemampuan mengindra. Inilah potensi yang dimiliki oleh manusia, berpikir dan berindra, ya. Jadi oleh sebab itu epistemologi adalah usaha untuk menafsir, ya. Epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita ini mengetahui kenyataan yang lain di luar daripada diri kita, ya. Jadi usaha menafsirkan, ya, adalah bentuk aplikasi dari cara berpikir rasio, sementara usaha untuk membuktikan adalah bentuk aplikasi dalam bentuk cara berpikir empiris, ya. Nah, lalu bagaimana aturan-aturan berpikir itu atau cara berpikir agar kita bisa mencapai pada sebuah kebenaran? Nah, dalam filsafat, salah satu lapang yang paling penting atau salah satu ranah pengetahuan yang paling penting diketahui oleh manusia agar manusia itu bisa mencapai pada sebuah kebenaran, makanya muncul ilmu yang disebut sebagai ilmu mantik atau logika. Nah, ilmu mantik ini adalah satu cara atau metode yang dimiliki agar kita bisa mencapai pada sebuah kebenaran. Dan dalam ilmu mantik ini, itu pasti kita akan diperhadapkan pada istilah yang disebut sebagai premis mayor dengan premis minor. Kemudian ada konklusi. Jadi ada teori deduktif, ada induktif, ada teori dari umum ke khusus, kemudian ada khusus ke umum. Nah, misalnya saya memberikan contoh tentang bagaimana premis mayor itu. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, kepunahan, ya. Nah, lalu ini adalah sebuah bentuk premis mayor, artinya bicara secara umum bahwa semua makhluk yang bernyawa secara umum pasti akan mengalami kematian. Kemudian untuk premis minornya, nah ini sudah masuk dalam ditarik pada fenomena-fenomena yang khusus. Manusia adalah makhluk yang bernyawa. Ya, manusia adalah makhluk yang bernyawa. Jadi kesimpulannya atau konklusinya, manusia pasti akan mengalami kematian. Nah, ini cara-cara berpikir dalam bentuk logika agar kita bisa menemukan kebenaran. Nah, kemudian cara yang kedua, ada juga cara berpikir dialektik. Cara berpikir dialektik ini adalah, meskipun gagasan ini adalah sebuah teori yang dimunculkan oleh Marxisme, walaupun pada dasarnya gagasan ini berasal dari Hegel misalnya. Ada teori yang dibangun oleh Hegel tentang dialektika idealis. Ya, dialektika idealis ini adalah sebuah gagasan yang berpandangan atau sebuah doktrin yang memiliki suatu pandangan bahwa perubahan bisa terjadi dalam sebuah masyarakat itu karena sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah pemikiran. Nah, jadi gagasanlah yang membuat sebuah perubahan. Nah, kemudian doktrin ini atau pandangan ini dicungkil balikan oleh Karl Marx. Dia tidak sepaham dengan pandangan Hegel itu bahwa perubahan terjadi dalam sebuah masyarakat karena gagasan, karena ide.
Dan itu tidak mungkin menurut Karl Marx. Bagaimana bisa melahirkan sebuah perubahan itu hanya karena pemikiran. Sehingga Marx itu mencungkilbalikkan teori itu menjadi dialektika idealis berubah menjadi dialektika materialis. Jadi menurut Marx, yang membuat sebuah perubahan itu karena sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh manusia. Tidak akan mungkin perubahan bisa terjadi itu karena sebuah gagasan dan ide, melainkan adalah proses proses pergulatan manusia dalam sejarah, adalah proses aksi yang dilakukan oleh manusia di atas bumi ini sehingga bisa mampu melahirkan gagasan perubahan-perubahan. Lalu dalam teori dialektika ini ada yang disebut sebagai tesis, antitesis, kemudian sintesis ya. Nah, dalam perkembangan sejarah umat manusia itu pasti kita akan diperhadapkan pada berbagai kontroversi ya, berbagai kontroversi atau suatu pandangan-pandangan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, satu pernyataan itulah yang disebut sebagai tesis. Kemudian yang menantang pernyataan itulah yang disebut sebagai antitesis. Kemudian apakah kedua dari pandangan yang kontroversi ini? Justru kita harus hilangkan, menafikan antara keduanya, atau memilih salah satunya, atau justru digabungkan. Nah, dalam teori dialektika itu justru keduanya ini harus dipadukan, harus dikombinasikan agar bisa melahirkan sebuah pemahaman yang utuh, sebuah definisi yang utuh. Seperti saya kasih contoh tentang tesis. Nah, ada yang mendefinisikan bahwa pulau itu adalah daratan. Nah, ini kan satu pernyataan, sebuah tesis. Kemudian ada lagi yang berpandangan lain yang berbeda dengan pandangan pertama, bahwa yang dimaksud pulau itu adalah lautan. Nah, tentu saja kedua pandangan ini ada yang berpandangan bahwa pulau itu adalah daratan, ada juga yang berpandangan bahwa pulau itu adalah lautan. Tentu saja pandangan kedua ini bertentangan. Lantas bagaimana menggabungkan dua pandangan ini agar menghasilkan sebuah definisi yang utuh sehingga keduanya itu bisa diambil, ya, sehingga bisa diambil sebuah sintesis. Artinya sintesis itu adalah menggabungkan dua pandangan yang berbeda, menggabungkan dua pandangan yang kontroversi. Nah, sehingga kita bisa definisikan bahwa yang dimaksud dengan pulau itu atau definisi pulau itu adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Nah, sehingga bisa melahirkan sebuah definisi yang utuh. Nah, inilah teori-teori seperti inilah yang cara berpikir dialektik ini yang barangkali juga perlu dibangun dalam memahami bahasa agama. Karena pasti saja, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah hukum sejarah atau sunnatullah itu, bahwa pasti terjadi kontroversi, pasti terjadi pandangan yang tidak sebangun antara satu dan yang lain. Karena barangkali dari perbedaan ini muncul karena dari sudut pandang keilmuan atau dari sudut pandang metode dan pendekatan, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang berbeda juga. Dalam bahasa agama pun itu sangat berpotensi untuk diperdebatkan, sehingga akan melahirkan penafsiran atau gagasan-gagasan yang berbeda antara satu dan yang lain. Itu diakibatkan karena perbedaan background keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, misalnya saya biasa bersendagurau ya, berkelakar kepada mahasiswa bahwa mari kita salat bersama Karl Marx, karena saya menganggap bahwa dialektika ini kan dari teori dari Marxis ya. Jadi saya biasa mengatakan kepada mahasiswa, mari kita salat bersama Karl Marx. Artinya begini ya, ketika kita mendefinisikan sholat ya, itu kan muncul berbagai perspektif. Ketika kita mendefinisikan bahasa agama, terutama bahasa sholat ini,
itu bisa saja muncul berbagai definisi karena perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya ahli fikih atau ahli hukum Islam itu mendefinisikan salat bahwa yang dimaksud salat itu adalah awwalu bitakbiri wa akhiru bisalam. Bahwa yang dimaksud salat itu adalah diawali takbir kemudian diakhiri dengan salam. Ini definisi menurut orang fikih ya. Tetapi ini satu tesis ya, satu pernyataan. Lalu belum tentu definisi menurut orang-orang sufi atau ahli tasawuf. Bisa saja orang tasawuf itu mendefinisikan salat bahwa salat itu adalah ad-du'a, as-salatu bidzikri atau mengingat. Ya, as-salatu bidzikri, salat itu adalah mengingat. Jadi cukup saja mengingat itu sudah namanya salat. Makanya orang-orang tasawuf itu ya biasa ada orang mengatakan bahwa saya itu salat tidak pernah berhenti salat. Saya itu di mana-mana saja saya bisa salat karena itu dengan pengertian mengingat itu kan dia sudah menganggap dirinya bahwa dia adalah salat. Nah, kedua pandangan ini kan kontroversi. Lalu bagaimana antara kedua pandangan yang kontroversi ini digabungkan jadi sebuah definisi yang utuh tentang makna salat itu, sehingga kedua-duanya ini bisa diambil antara pandangan orang-orang ahli fikih dengan pandangan orang-orang tasawuf, sehingga salat itu bisa didefinisikan bahwa salat itu ya diawali takbir kemudian diakhiri salam sambil mengingat Tuhan, ya kan begitu. Jadi kan dalam fikih itu kan dalam salat itu kan terjadinya antara orientasi esoterik dengan eksoterik. Ya, dalam membangun komunikasi dengan Tuhan itu kan harus memiliki orientasi esoterik dengan eksoterik. Artinya dalam salat itu tidak hanya cukup dengan syariat saja. Ya, orang yang salat itu hanya karena aturan-aturan lahiriah itu kan belum cukup. Nah, sehingga kesempurnaan salat itu harus dibangun dengan olah, istilahnya itu adalah sesuatu yang orientasi yang bersifat esoterik, sesuatu yang bersifat batiniah. Nah, tidak akan mungkin kita mampu berkomunikasi secara intensif sama Tuhan itu kecuali kalau ada orientasi olah rohani ya. Jadi gerakan lahiriah syariat itu adalah olahraga, sementara gagasan-gagasan yang bersifat esoterik itu adalah olah rohani. Nah, itulah orientasi tasawuf. Jadi keduanya dalam sholat itu harus dibangun antara pandangan syariat dengan pandangan tasawuf, kan? Jadi itu supaya sholat kita itu memiliki suatu kesempurnaan agar kita tidak hanya sholat menurut orang-orang syariat, tetapi kita juga harus salat menurut orang-orang tasawuf. Karena bagaimana orang salat itu tanpa mengingat Tuhan, demikian pula bagaimana orang hanya mengingat Tuhan tanpa dengan aturan-aturan syariat ya. Jadi itu harus digabungkan, karena tidak bisa juga kita hidup ini beragama juga bukan hanya rohani saja, tetapi harus diiringi dengan lahiriah. Jadi agama itu ya dimensi jasadiah, dimensi rohaninya. Tidak boleh hanya dimensi rohaninya saja, tapi harus dikuatkan dengan dimensi jasadiah. Demikian pula tidak hanya agama berjalan hanya dimensi jasadiah saja, tapi juga harus dikuatkan dengan dimensi rohaninya. Nah, begitulah beragama ya, supaya makanya kenapa terjadi sebuah perdebatan dalam beragama itu karena hanya memiliki satu pandangan ya, dia tidak memiliki suatu pandangan yang komprehensif terhadap ajaran-ajaran agama. Padahal dalam agama itu kan banyak sekali dimensi-dimensi yang harus kita sentuh. Ada dimensi teologi, ada dimensi filsafat, ada dimensi hukum Islam, ada dimensi